Film dibuka dengan seorang perempuan bernama Sloan, yang terlihat berlari ketakutan di tengah gelapnya malam, seolah sedang dikejar oleh sesuatu yang sangat berbahaya. Dalam kepanikan, ia berhasil masuk ke sebuah resort untuk bersembunyi. Sloan buru-buru merunduk di bawah meja, tapi tiba-tiba telepon di atas meja itu berdering keras. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengangkat telepon dan meminta tolong. Dengan suara gemetar, ia berkata bahwa dirinya telah diculik. Namun tak disangka, orang yang menjawab telepon itu ternyata adalah pelaku penculikannya sendiri. Tak ada jalan keluar, Sloan pun akhirnya tertangkap kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, datanglah rombongan pemenang kontes yang mendapat hadiah liburan gratis ke sebuah pulau eksotis. Pulau yang disebut sebagai Pulau Fantasi, milik seorang pria misterius bernama Mr. Rourke. Rombongan ini terdiri dari Gwen, Patrick, dua bersaudara Jedi dan Bragg, serta gadis muda bernama Melanie. Begitu pesawat mereka mendarat, rombongan ini langsung disambut oleh Julia, asisten pribadi Mr. Rourke, yang kemudian mengantar mereka ke kamar masing-masing. Tapi tanpa mereka sadari, dari kejauhan, ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dalam diam. Welcome to Fantasy Island, and congratulations to each of you on winning the contest. Ketika giliran Gwen diantar, ia sempat bertanya kepada Julia tentang kabar yang beredar bahwa pulau ini bisa mengabulkan permintaan setiap tamunya. Julia hanya menjawab singkat, semua itu adalah rahasia besar, dan hanya Mr. Rourke yang tahu bagaimana cara kerjanya. Setelah berkata demikian, Julia berpamitan. Namun saat berjalan pergi, hidung Julia tiba-tiba mimisan. Anehnya, ia terlihat seperti sudah sangat terbiasa dengan hal itu. Ketika sore hari, Gwen masuk ke kamar mandi dan merasakan ada yang aneh di kamar mandi itu. Ia melihat jejak kaki hitam, padahal tidak ada siapapun di sana. Dan saat ia mendongak ke cermin, sosok hitam menyeramkan muncul sekilas di pantulannya. Malam harinya, seluruh tamu berkumpul untuk minum dan mengobrol santai. Tak lama, Mr. Rourke datang dan memberi penjelasan. Ia mengatakan bahwa setiap tamu hanya punya satu fantasi, dan mereka harus menyelesaikan fantasi itu dengan cara alami, seolah benar-benar nyata. Di tengah percakapan, Jedi dan Bragg sempat protes karena mereka belum mendapatkan kamar, padahal yang lain sudah. Namun ternyata, kamar mereka belum disiapkan karena fantasi mereka akan dimulai saat itu juga. Mr. Rourke pun mengantar mereka melewati hutan, hingga tiba di sebuah lokasi rahasia. Dan benar saja, semua fantasi yang mereka tulis di kuesioner benar-benar terwujud. Tanpa ragu, mereka langsung menikmati pesta malam yang mewah dan liar. Namun di tengah kesenangan itu, Bragg melihat sosok misterius yang sama seperti yang dilihat Gwen tadi siang. Dan lagi-lagi, sosok itu menghilang dalam sekejap. Keesokan harinya, giliran Gwen dipanggil ke ruangan Mr. Rourke. Gwen sempat ragu, tapi kemudian ia diyakinkan kembali soal permintaannya, yang ingin mengulang masa lalu. Dulu, Gwen pernah menolak lamaran kekasihnya yang bernama Alan, dan sejak itu ia hidup dalam penyesalan. Gwen ingin mengulang masa lalu itu, dan menerima lamaran tersebut. Mr. Rourke lalu mengajaknya masuk ke sebuah pintu di ruangannya. Dan di balik pintu itu, Gwen terkejut. Semua kenangan lamaran Alan dulu benar-benar terulang dengan sangat detail. Gwen hampir tak percaya, tapi Mr. Rourke hanya berkata, "Percayalah, nikmati saja, maka semua ini akan terasa nyata." Dalam pertemuan ulang itu, Gwen akhirnya menerima lamaran Alan. Walau hatinya masih bingung, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini nyata. You roleplay with me and I learned something about myself. Okay, when and where did you bump your head today? Di tempat lain, Patrick dan Melanie mulai bercerita tentang fantasi mereka. Patrick mengaku sejak kecil bercita-cita jadi tentara, tapi ibunya tak pernah mengizinkan. Karena itulah, Patrick ingin menggunakan kesempatan di pulau ini untuk merasakan jadi tentara, meski cuma perang bohongan. Sedangkan Melanie, dia punya masa lalu kelam. Dulu, dia sering jadi korban bully di sekolah karena tubuhnya yang kecil. Ia bahkan pernah dibawa ke psikiater, tapi justru makin jadi bahan ejekan. Karena itulah, fantasi Melanie kali ini agak aneh, ia ingin merasakan gimana rasanya jadi si pembuli. Tak lama kemudian, Mr. Rourke datang, lalu mengantar Melanie masuk ke sebuah lift. Dalam perjalanan ke bawah tanah, Melanie melihat ada cairan hitam menetes dari dinding lift, tapi ia abaikan dan terus turun. Lift berhenti di ruangan gelap, dan ketika lampu menyala, di hadapannya terlihat sosok gadis yang pernah membulinya dulu.
Gadis itu bernama Sloan, gadis yang diculik di awal film. Awalnya Melanie masih mengira ini cuma permainan fantasi, lalu ia mulai menekan tombol-tombol penyiksaan, menyetrum, menyiram air, hingga memperlihatkan video perselingkuhan Sloan kepada suaminya. Tapi saat suami Sloan benar-benar dihubungi oleh pihak resort, barulah ia sadar jika ini bukan fantasi bohongan, melainkan nyata. Sloan benar-benar diculik untuk disiksa, demi memenuhi keinginan Melanie. Melanie berusaha menghentikan semuanya dan menyelamatkan Sloan, tapi dokter psikiaternya dulu tiba-tiba muncul sambil membawa benda tajam untuk menghabisi Sloan. I wanted to humiliate Sloan and watch her cry, but this is not what I meant. Melanie berpikir cepat, menyetrum sang dokter hingga pingsan, lalu memecahkan kaca dan menolong Sloan kabur lewat pintu belakang. Ia berbohong pada Sloan, bilang kalau dirinya juga korban penculikan, supaya Sloan tidak marah padanya. Sementara itu, Patrick akhirnya memulai fantasinya. Ia diturunkan di hutan, hanya dengan bekal dari Mr. Rourke. Belum jauh melangkah, Patrick bertemu seorang pria bernama Damon, orang yang tadi mengawasi para tamu dari jauh. Damon memperingatkannya untuk segera kabur kalau ingin selamat. Tapi sebelum sempat menjelaskan lebih banyak, sekelompok tentara datang, dan Damon pun kabur. Patrick yang masih menganggap semua ini cuma permainan, dengan santainya bilang kalau ia sedang menjalankan misi rahasia. Tapi tentara itu tidak percaya, dan membawanya ke hadapan sang letnan. Saat melihat letnan itu, Patrick langsung terpaku, karena wajahnya sangat mirip dengan ayahnya yang sudah meninggal. Patrick mulai panik dan berteriak, memanggil Mr. Rourke untuk menghentikan fantasi ini. Tapi tiba-tiba serangan datang, dan Patrick terpaksa melanjutkan fantasinya. Sementara itu, Sloan dan Melanie terus melarikan diri. Sloan masih belum tahu kalau Melanie adalah orang yang dulu sering ia bully. Sloan terus bertanya-tanya, siapa yang menculik mereka. Tapi tiba-tiba, dokter psikiater muncul lagi untuk membunuh Sloan. Untung saja, Damon datang dan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Patrick dan Letnan berbicara lebih dalam. Ternyata Letnan pun kebingungan, apalagi saat ia menemukan foto dirinya dan anaknya yang disimpan di dompet Patrick. Patrick menjelaskan bahwa ia adalah anak sang letnan, dan ayahnya sebenarnya sudah gugur dalam misi di Venezuela 27 tahun lalu. Dan sekarang ayahnya sadar, bahwa Patrick sekarang sedang masuk ke masa lalunya, untuk menjalankan misi pergi ke Venezuela. You died saving your men on a classified mission in Venezuela. Di sisi lain, Gwen semakin bingung, ketika mendapati ponselnya berisi foto-foto pernikahannya dengan Alan. Tidak hanya itu, mereka bahkan punya seorang anak perempuan. Saat Gwen bertanya kepada Mr. Rourke, pria itu hanya menjawab, bukankah ini yang kau minta? Mr. Rourke juga mengungkapkan bahwa dulu ia sendiri datang ke pulau ini demi bertemu istrinya yang sudah meninggal, dan pulau itu menghidupkannya kembali. It brought her back to life. Yes. Sementara itu, setelah mengetahui kebenaran, sang letnan memutuskan untuk membatalkan misi, karena ia takut akan mati seperti dulu. Tapi Patrick tidak setuju, dan meyakinkan ayahnya untuk tetap melanjutkan misi, dan berjanji akan melindunginya agar akhir ceritanya tidak sama seperti masa lalu. Di sisi lain, setelah berjalan sepanjang malam, Melanie, Sloan, dan Damon akhirnya tiba di sebuah gua gelap dan lembab. Mereka lalu masuk ke gua itu, tapi tanpa mereka sadari, ada sosok misterius yang terus mengikuti mereka. Ketika tiba di inti gua, Damon mulai bercerita tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia mengaku sebagai seorang detektif yang dibayar untuk menyelidiki pulau fantasi ini. Dalam penyelidikannya, Damon sendiri sempat berfantasi bertemu kembali dengan putrinya yang telah meninggal. Tapi setelah itu, Mr. Rourke mengetahui keberadaannya, dan menghancurkan telepon satelit milik Damon agar ia tidak bisa meminta bantuan dari luar. Damon menjelaskan bahwa semua keanehan ini berawal dari sebuah batu ajaib yang ada di dalam gua ini. Batu itulah yang mengubah air menjadi hitam, membuat orang-orang dalam fantasi para tamu berubah menjadi makhluk hidup menyeramkan seperti zombie. Itulah sebabnya, dari awal banyak tetesan air hitam di mana-mana. Setelah menyelidiki sekian lama, Damon akhirnya menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Ia kemudian mengambil satu botol air hitam itu, dan berkata kepada Melanie, pergilah dengan botol ini, dan beritahu semua orang tentang tempat ini. Karena hanya tamu pulau yang diizinkan menelepon pesawat jemputan, Melanie menjadi satu-satunya harapan. Mendengar kata tamu, Sloan terkejut. Ia heran, bukankah Melanie juga diculik? Tapi Damon justru menyebut Melanie adalah tamu sah pulau ini.
Melanie akhirnya jujur, ia mengaku bahwa dialah gadis yang dulu sering dibully oleh Sloan, dan fantasi yang ia minta adalah membuli balik orang yang dulu membulinya. Karena itu, Sloan sengaja diculik ke pulau ini agar menjadi bagian dari fantasinya. Di sisi lain, Jedi dan Bragg yang masih pesta di tempat mereka tiba-tiba harus menghadapi mimpi buruk. Sekelompok teroris bersenjata tiba-tiba menyerbu untuk merampok brankas berisi uang. Banyak orang tertembak, sementara Jedi dan Bragg ditawan. Oh, Rourke? Seriously, I'm such a weenie. I don't even do escape rooms. As I have told you. We surrender! Teroris yang dipimpin oleh Kalasov mengancam akan menyiksa mereka jika tak menunjukkan tempat brankas. Awalnya, keduanya santai karena mengira ini cuma bagian dari fantasi. Tapi begitu Kalasov mengiris tangan Jedi dengan pisau sungguhan, barulah mereka sadar semuanya nyata. Saat dalam perjalanan menunjukkan tempat brankas, Bragg memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke gudang senjata. Ia mengambil granat, dan mengancam para teroris agar melepaskan mereka. Di waktu yang sama, Patrick dan pasukannya sudah tiba di Venezuela untuk menjalankan misi mereka. Namun ternyata, Venezuela yang dimaksud bukan tempat sungguhan, melainkan lokasi fantasi milik Jedi dan Bragg. Jadi, fantasi Patrick ternyata terhubung langsung dengan fantasi mereka. Misi yang membuat ayah Patrick tewas bertahun-tahun lalu ternyata adalah operasi penyelamatan sandera dari teroris. Saat pertempuran besar terjadi, Kalasov berhasil merebut granat dari Bragg dan bersiap melemparkannya ke arah ayah Patrick. Tapi Patrick lebih cepat menembak Kalasov dan berhasil menyelamatkan sang ayah. Namun tak berhenti di situ, para teroris yang sudah tewas tiba-tiba hidup lagi sebagai zombie. Mereka menyerang tanpa henti, dan dalam kekacauan itu, Jedi tewas dan ayah Patrick kembali menjadi pahlawan yang gugur demi menyelamatkan anaknya. Di sisi lain, dalam perjalanan menuju resort untuk menelepon bantuan, Sloan dan Melanie kembali diserang dokter gila itu. Daimon berusaha melindungi mereka, meski harus menerima beberapa tusukan. Demi misi mereka berhasil, Daimon akhirnya mengorbankan dirinya dan membunuh si dokter, sementara Melanie dan Sloan melanjutkan misi mereka. Dalam situasi genting itu, Sloan masih saja marah karena tahu semua ini adalah fantasi balas dendam Melanie. Melanie mencoba meyakinkan Sloan, lalu mendapat ide, ia akan menelepon suami Sloan, yang sebelumnya sempat dihubungi saat di ruang penyiksaan, untuk meminta bantuan dari luar pulau. Sementara itu, Gwen yang mulai kecewa dengan fantasinya sendiri, mendatangi Julia dan memohon untuk mengganti fantasinya. Julia yang iba akhirnya memberi izin, dan menyuruh Gwen untuk menemui Mr. Rourke di ruangannya. Awalnya Mr. Rourke menolak, tapi setelah terus dibujuk, akhirnya ia luluh dan membuka kembali pintu fantasi Gwen. Fantasi baru Gwen adalah menyelamatkan adiknya, Nick, yang dulu terjebak dalam kebakaran apartemen akibat kecerobohannya sendiri. Karena itulah, Gwen selalu hidup dalam rasa bersalah karena peristiwa itu. Begitu masuk ke dalam fantasi, ia mencoba menembus kobaran api untuk menyelamatkan Nick, tapi gagal. Gwen meminta bantuan Jedi dan Bragg, tapi mereka menolak karena takut. Gwen lalu meminta bantuan Patrick, yang saat itu menjadi polisi, tapi Patrick pun menolak karena kobaran api semakin membesar. Gwen nekat masuk lagi, namun pingsan sebelum bisa menyelamatkan adiknya. Beruntung Julia cepat sadar, dan menarik Gwen keluar dari fantasi itu. Mereka yang berhasil lolos dari fantasi mereka masing-masing, kemudian mulai berkumpul untuk menanyakan kepada Mr. Rourke. Namun sesuai aturan, fantasi tamu tidak bisa dihentikan begitu saja. Karena situasi sudah kacau, mereka semua pun sepakat untuk kabur, bersamaan dengan datangnya pesawat jemputan yang dikirim oleh suami Sloan. Di saat mereka berusaha memanggil pesawat bantuan itu, tiba-tiba para teroris zombie meledakkannya dengan menggunakan basoka, dan terpaksa mereka pun kembali kabur untuk menyusun strategi yang baru. Mereka semua kabur menuju air terjun, dan di sana, Melanie dan Sloan mulai menceritakan tentang batu ajaib, sumber dari semua fantasi ini. Mereka pun kemudian pergi ke sana, dan berencana menghancurkannya menggunakan granat yang dibawa oleh Patrick. Tapi ketika mulai memasuki gua, mereka perlahan terpisah karena gangguan dari makhluk-makhluk aneh yang ada di dalam sana. Mereka semua dibuat bingung dengan fantasi mereka sendiri, termasuk Gwen yang bertemu dengan anaknya dan Nick. Di fantasinya itu, Nick marah kepada Gwen karena telah membuatnya terbakar. Nick juga kemudian menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata ia adalah kekasih dari Melanie. Disinilah terungkap bahwa ternyata sosok hitam yang sering muncul adalah Nick dan juga kekasih Melanie.
Patrick juga harus berhadapan dengan ayahnya yang telah menjadi zombie, dan dengan berat hati, ia membunuhnya sendiri demi menyelesaikan fantasinya. Namun tak lama setelah itu, Patrick ditikam oleh Melanie. Di titik inilah semuanya terbongkar. Ternyata, semua kekacauan ini berasal dari fantasi Melanie. Dialah orang yang pertama menemukan pulau fantasi ini, dan menginginkan sebuah balas dendam atas kematian pacarnya, Nick, dan atas penderitaan masa lalunya. Selain Sloan adalah orang yang membuli Melanie di sekolah, beberapa orang yang ada di sana juga terkait atas kematian Nick. Gwen adalah penyebab awal kebakaran apartemen yang menewaskan Nick. Jedi dan Bragg tidak mau menolong saat kebakaran terjadi, padahal mereka sahabat Nick. Patrick juga menolak menyelamatkan Nick karena takut api. Saat Melanie mengungkapkan semuanya, suasana hening. Namun ketika ada kesempatan, mereka langsung membekuk Melanie, merebut granat, dan menuju batu fantasi untuk menghancurkannya. Di saat itulah, Mr. Rourke tiba-tiba muncul dan melarang mereka menghancurkan batu itu. Ia mengaku, dirinya juga terikat oleh fantasi yang hidup di pulau tersebut. Ternyata asisten pribadinya, Julia, bukanlah orang biasa, melainkan istri Mr. Rourke yang sudah lama meninggal karena penyakit. Tapi lewat kekuatan pulau ini, Julia bisa hidup kembali, meski hanya sebagai bagian dari fantasi. Selama Mr. Rourke tetap di pulau itu, Julia akan terus hidup bersamanya. Ia pun memilih menetap, menjadikan pulau itu sebagai tempat penginapan bagi orang-orang yang ingin mewujudkan fantasi mereka. Namun Gwen menyadarkannya dan berkata, apa gunanya hidup dalam kebahagiaan semu, kalau orang yang kau cintai terus-menerus merasakan sakit dan mati berulang kali. Kata-kata itu menyadarkan Mr. Rourke, dan ia tersadar bahwa Julia tidak benar-benar hidup, dan semua yang terjadi di pulau ini hanyalah neraka yang tersamar sebagai surga. Akhirnya, Mr. Rourke memutuskan untuk membantu mereka keluar dari mimpi buruk itu. Ia mengatakan pada Sloan untuk meminum air hitam, agar bisa mengendalikan fantasinya sendiri. Sloan pun meneguknya, dan berfantasi agar Melanie sumber dari semua kekacauan, mati bersama Nick, orang yang menjadi bagian dari fantasi kelamnya. Namun sebelum benar-benar tenggelam, Melanie muncul sekali lagi, dengan melemparkan granat ke arah mereka. Patrick, meski sudah terluka parah, masih sempat melindungi teman-temannya dari ledakan itu, dan ia tewas sebagai pahlawan bersama ayahnya di dalam fantasi yang kini runtuh. Ketika semuanya berakhir, mereka yang selamat akhirnya kembali ke resort dan bersiap meninggalkan pulau itu. Tapi sebelum pergi, Mr. Rourke menghampiri Bragg dan berkata, bahwa secara teknis Bragg belum punya fantasinya, dan pesta itu adalah fantasi milik Jedi. Bragg terdiam, lalu mengajukan satu permintaan terakhir, ia ingin Jedi hidup kembali dan bisa pulang. Namun untuk itu, Bragg harus tetap tinggal di pulau itu selamanya, agar fantasinya bisa terus bertahan. Ia pun menerimanya, dan pulau itu pun mewujudkan fantasinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap keinginan punya harga yang harus dibayar. Fantasi yang terlihat indah di permukaan bisa menyimpan kegelapan yang tak terduga. Pulau ini bukan sekadar tempat liburan, tapi tempat di mana dendam, penyesalan, dan rahasia masa lalu bangkit kembali. Ketika seseorang membiarkan kebencian menguasai hatinya, maka fantasi bisa berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, karena terkadang, keinginan itu sendiri bisa menghancurkanmu. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.